Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sasti Karismalia Negara. Saya dari S1 Kesehatan Masyarakat kelas RPL angkatan 2025. Kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Saya memilih jurnal dengan judul Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di SMK SPP Jabal Rahmah Stapat, yang ditulis oleh Ibu Heni Safrida Sitompul dan Dea Putri Ananda dari Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada di Medan. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan bila dibandingkan dengan keadaan di negara ASEAN lainnya. Indonesia masih tertinggal jauh dalam aspek kesehatan reproduksi remaja. Akses informasi masih terbatas, dikarenakan masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa seksualitas adalah hal yang tabu. Kemudian, ketidaktahuan terhadap tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan perkembangan yang dialami dalam aspek kesehatan reproduksi remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut, strategi untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi adalah melalui pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMK SPP Jabal Rahmah Stapat tahun 2022. Untuk tujuan khususnya ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sebelum diberikan promosi kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi setelah diberikan promosi kesehatan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis kuantitatif. Untuk desain penelitiannya yaitu pre-eksperimental design dengan one group pretest post-test design dengan teknik random sampling, jumlah sampelnya 30 orang. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner, untuk analisis datanya menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji paired t-test pada program SPSS. Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebelum dilakukan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi pada siswa SMK SPP Jabal Rahmah Stapat tahun 2022, didapatkan 14 responden, 46,7% memiliki pengetahuan yang baik, sedangkan 16 responden atau 53,3% memiliki pengetahuan yang kurang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebelum intervensi, sebagian besar siswa belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan kesehatan reproduksi. Setelah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan, didapatkan 25 responden atau 83,3% memiliki pengetahuan yang baik, dan 5 responden atau 16,7% memiliki pengetahuan yang kurang baik. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kesehatan yang signifikan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Berikut ini distribusi hasil pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Variabel yang pertama yaitu pengetahuan siswa sebelum diberikan pendidikan kesehatan, didapatkan minnya 11,07. Dan pengetahuan siswa sesudah diberikan pendidikan kesehatan diketahui minnya 13,7 dan didapatkan p-value-nya 0,000 dan p-nya ini di bawah 0,05. Ini berarti bahwa ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi. Pandangan kritis atau opini mahasiswa. Meskipun ada peningkatan, penyuluhan hanya dilakukan sesekali, pendidikan kesehatan reproduksi seharusnya terintegrasi dan berkesinambungan dalam kurikulum sekolah, bukan hanya insidental.
Remaja banyak mencari informasi dari internet atau teman sebaya yang berpotensi menyesatkan karena keakuratan informasi yang belum terjamin. Penelitian ini tidak menggali pengaruh keluarga, budaya, media sosial, atau teman sebaya yang sangat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku remaja. Minimnya program sekolah menunjukkan perhatian institusi pendidikan yang masih rendah terhadap isu krusial ini, padahal remaja semakin beresiko terhadap masalah kesehatan reproduksi. Peningkatan pengetahuan belum tentu mengubah perilaku seksual remaja, sehingga dibutuhkan pendidikan yang juga menyentuh aspek sikap, nilai, dan keterampilan pengambilan keputusan untuk dampak yang lebih nyata. Metode ceramah mungkin pasif bagi remaja masa kini. Pendekatan yang lebih interaktif seperti diskusi, video edukasi, dan simulasi dibutuhkan untuk penyerapan informasi yang lebih optimal. Saran penelitian lanjutan, yaitu yang pertama, pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap sikap dan perilaku seksual remaja. Yang kedua, efektivitas video edukasi dibandingkan metode ceramah. Yang ketiga, hubungan peran guru dan orang tua terhadap pengetahuan dan sikap remaja. Yang keempat, analisis faktor yang mempengaruhi pengetahuan remaja di era digital. Yang kelima, pengaruh pendidikan berkelanjutan terhadap ketahanan pengetahuan remaja. Presentasi dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.